saya Magfiraka. Saya dari PGMI 1 semester 1 UIN Datuk Karangpaling. Jadi, saya akan mempresentasikan beberapa materi bahasa Arab guna memenuhi tugas UAS pada mata kuliah bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Irfan SPDI MPDI. Baiklah, materi pertama yang kita akan bahas yaitu istifham. Istifham berasal dari bahasa Arab musdar dari kata istifhama yang berarti istawdaha. Akar katanya adalah fahimah yang berarti faham, mengerti, dan jelas. Akar kata ini mendapat tambahan alif, sin, dan ta di awal kata yang salah satu fungsinya itu adalah untuk meminta. Adwatul istifham. Adwatul istifham merupakan kata tanya. Adwatul istifham dibagi menjadi dua. Yang pertama, huruf istifham yaitu hamzah dan lam. Kemudian yang kedua adalah isim istifham yang terdiri dari ma apa, man siapa, kaifa bagaimana, mata kapan, ayyana bila mana, anna dari mana, kam berapa, aina di mana, ayu apa dan siapa. Contoh penerapan huruf istifham hamzah yaitu aziyadun qadimun yang artinya apakah Zaid datang. Kemudian contoh dari penerapan isim istifham seperti man, siapa. Contohnya kayak man yasumul anna, siapa yang puasa sekarang. Contoh kedua, aina, yaitu artinya di mana. Contohnya aina baituka, yang artinya di mana rumah. Kemudian materi yang kedua yaitu isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim nakirah adalah setiap isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau makna umum. Biasanya diakhiri dengan tanwin dan atau tidak diawali huruf alif lam. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah setiap isim yang menunjukkan makna tertentu. Adapun yang termasuk dalam isim ma'rifah yaitu alif lam, idhofah, isim alam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, dan munada maksud. Kemudian isim nakirah yang diimbuhi alif lam. Isim nakirah apabila diimbuhi alif lam di awalnya maka menjadi isim ma'rifah. Contohnya seperti al-kitabu dan al-masjidu. Kemudian kedua yang diidhofahkan. Yang diidhofahkan ke isim ma'rifah disebut frasa. Apabila isim nakirah diidhofahkan ke isim ma'rifah, maka isim tersebut akan menjadi isim ma'rifah. Contohnya seperti kitabul fiqh. Kemudian isim alam. Isim alam adalah isim ma'rifah yang digunakan untuk menspesialkan nama orang atau nama tempat, benda, dan lain-lain. Contohnya seperti Muhammadun, Fatimah, Makatu, dan An-Naimu. Kemudian isim dhamir. Isim dhamir adalah isim ma'rifah yang menunjukkan mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Isim dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14. Yang pertama ada anna atau saya, kemudian nahnu, kami, terus anta, kamu laki-laki, huwa, dia laki-laki, antuma, kalian berdua laki-laki, huma, mereka berdua laki-laki, antum, kalian laki-laki, dan hum, mereka laki-laki. Kemudian anti, kamu perempuan, hiya, dia perempuan,
Antuma, kalian berdua perempuan. Humma, mereka berdua perempuan. Antuna, kalian perempuan. Dan hunna, mereka perempuan. Terus isim isyarah. Isim isyarah adalah isim ma'rifah yang menunjukkan makna definitif dengan isyarat atau petunjuk. Isim isyarah disebut juga kata tunjuk dalam bahasa Arab seperti hadza, hazihi, haula'i, zalika, tilka, ulaika. Kemudian isim mausul. Isim mausul adalah isim ma'rifah yang berfungsi untuk menyambung kalimat atau jumlah yang setelahnya, seperti allazi, allati, allazina, ma, dan man. Kemudian yang terakhir, munada maksud adalah isim yang terletak setelah huruf nida. Adapun munada maksud adalah menunda yang terbentuk nakirah, namun untuk tujuan tertentu atau jelas yang dipanggilnya. Contohnya seperti ya talibu, ya talibani. Kemudian materi yang ketiga yaitu mubtada dan khabar. Mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat atau subjek, dan khabar adalah suatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada atau predikat. Mubtada dibagi menjadi dua bagian, yaitu mubtada isim zahir dan mubtada isim dhamir, yang dimana mubtada isim zahir adalah mubtada yang berupa isim zahir yang nampak dan jelas. Contohnya Muhammadun tabibun, yang artinya Muhammad adalah seorang dokter. Kemudian mubtada isim dhamir. Jadi mubtada diganti dengan kata ganti orang atau dhamir ada 12 macam, yaitu anna, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, huwa, hiya, hum, humma, dan hunna. Contohnya seperti anna qaimun, saya berdiri, atau nahnu qaimuna, atau kita berdiri. Kemudian khabar. Khabar dibagi menjadi dua juga, yakni khabar mufrad dan khabar ghair mufrad, yang dimana khabar mufrad adalah khabar yang bukan berupa jumlah atau kalimat, dan bukan juga syibih atau serupa jumlah. Yang dimaksud mufrad di sini tidak sama dengan isim mufrad yang menunjukkan bilangan tunggal. Contohnya seperti Zaidun qaimun. Kemudian Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Nah, jadi yang dimaksud mufrad pada khabar mufrad adalah satu kata. Kemudian khabar ghair mufrad adalah khabar yang terdiri dari jar dan majrur, zaraf, fi'il, dan fa'ilnya, jumlah fi'liyah, serta mubtada dan khabar. Khabar ghair mufrad ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu khabar mufrad yang terdiri dari jar dan majrur, yang kedua khabar mufrad yang terdiri dari zaraf, yang ketiga yang terdiri dari jumlah fi'liyah, dan yang keempat yang terdiri dari jumlah isimiyah. Materi yang keempat yaitu sifat mausuh, na'at, dan man'ut. Na'at adalah kata sifat, sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Kata sifat selalu mengikuti apa yang disifati, jadi kata sifat selalu mengikuti mausufnya. Jika mausufnya menggunakan ta marbuta, maka sifatnya menggunakan ta marbuta juga. Jika sifatnya menggunakan dhammah, maka mausufnya juga dhammah. Contohnya seperti tabibun mumtazun, yang artinya dokter yang jenius. Nah, kedudukannya tabibun sebagai man'ut, sedangkan mumtazun sebagai na'at. Contoh kedua yaitu mubarisatun mahiratun, artinya pengajar perempuan yang ahli, di mana mahiratun sebagai sifat dan mubarisatun sebagai yang disifati. Materi kelima yaitu jar dan majrur. Dalam bahasa Arab
ada banyak macam tentang huruf. Salah satu yang populer adalah huruf jar atau hafaz. Huruf jar berarti harakat kasrah yang ditimbulkan oleh faktor tertentu. Dan salah satunya adalah huruf jar itu sendiri. Dan huruf jar hanya dapat masuk pada kata benda atau isim. Kemudian pembagian huruf jar. Huruf-huruf jar jumlahnya ada 20. Dilihat dari segi majrurnya terbagi menjadi dua, yaitu huruf jar yang mengejarkan pada isim dhahir. Jumlahnya ada 10. Madza, munzu, hatta, al-kafa, wa'awa, rubba, ta'ah, kai, mata, la'ala. Kemudian huruf jar yang mengejarkan pada isim dhahir dan isim dhamir, yaitu man, ila, hal, hasa, ada, fi, an, ala, la ila, dan al-ba'ah. Kemudian kaidah huruf jar. Kaidah huruf jar yaitu huruf jar itu setelahnya adalah isim. Ia bersambung pada isim. Kemudian huruf jar itu tidak bersambung pada fi'il atau kata kerja yang terikat waktu. Ketiga, huruf jar merupakan tanda pengenal isim karena dapat dipastikan bahwa setelah huruf jar adalah isim. Sekarang pengertian majrur. Majrur artinya yang ditarik atau diturunkan. Dalam ilmu nahwu yang dimaksud adalah isim berharokat jar atau kasrah, tetapi tanda-tandanya bukan hanya kasrah. Tanda-tanda isim-isim majrur ada 3, yaitu kasrah, fathah, dan ya. Kasrah apabila isim itu mufrad, jamak taksir atau jamak muannats salim. Fathah apabila isim itu ghairu munsafir, yaitu isim yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak beralif lam, misalnya nama orang. Kemudian ya apabila isim musannah, jamak muzakkar salim atau asmaul hamzah, yaitu isim yang 5. Sebab-sebab majrur. Yang pertama apabila didahului salah satu huruf jar. Kemudian kedua apabila dijadikan mudhaf ilaih. Ketiga apabila mengikuti isim majrur lainnya. Kemudian isim majrur. Isim majrur adalah isim-isim yang beri'rab jar. Jamak dari majrur adalah majrurun. Isim yang terkena i'rab jar atau isim yang dijarkan disebut isim majrur. Sehingga isim majrur selalu dibaca kasrah. Macam-macam isim majrur. Yang pertama, isim yang ada huruf jarnya. Huruf jar adalah huruf yang menjarkan kata setelahnya. Kata yang terletak setelah huruf jar adalah isim atau kata benda. Kata isim yang terletak setelah huruf jar harus berharakat kasrah atau berakhiran ya, nun. Contohnya arji'u minal masjidi, yang artinya saya pulang dari masjid. Jika kata yang terletak setelah min atau dari berupa isim yang tidak disertai la, maka min dibaca min atau nun sukun. Tetapi jika berupa isim yang disertai la, maka mina atau nun di fathah. Contoh yang kedua adalah ila atau ke atau kepada. Ashabu ilal madrasati, saya berangkat ke sekolah. Kemudian materi terakhir yaitu materi ke-6, isim mausul dan idhofah. Isim mausul atau kata sambung ialah isim yang bermanfaat untuk menghubungkan sejumlah kalimat atau pokok benang menjadi satu kalimat. Maksudnya bahwa masing-masing isim ma'rifat tersebut akan menjadi jelas bila ekstraflet dengan kalimat sesudahnya yang disebut silah. Silah atau anak kalimat tersebut harus mempunyai dhamir yang berpulang kepada isim mausul yang disebut aid. Dalam bahasa kita biasanya kata sambung isim mausul ini diterjemahkan menjadi kata yang. Bentuk asal atau dasar dari isim mausul merupakan al-lazim atau ya.
mausul dalam penggabungan dua kalimat, yaitu kalimat pertama ja'alal mudarrisu, yang artinya guru itu datang. Kalimat kedua al mudarrisu yu'allimul lughata al arabiyah, yang artinya guru tersebut mengajar bahasa Arab. Kalimat ketiga ja'alal mudarrisu allazi yu'allimul lughata al arabiyah, yang artinya guru yang melatih bahasa Arab telah datang, di mana kalimat ketiga menghubungkan kalimat 1 dan 2 dengan isim mausul allazi. Kemudian pembagian isim mausul. Isim mausul terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama isim mausul ismi. Isim mausul ismi ialah isim mausul yang selamanya perlu kepada silah dan aid. Dan kedua, isim mausul harfi. Isim mausul harfi ialah semua huruf yang dengan silahnya ditakwil dengan masdar. Isim mausul harfi tersebut ada 5 macam. Yang pertama, huruf an dengan dibaca fathah. Ini dapat masuk pada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il dan fi'il amar. Terus huruf anna dan huruf kai yang hanya dapat masuk pada fi'il mudhari saja. Dan huruf ma ada yang berbentuk masdariyah, darfiyah, dan ada pula yang masdariyah atau masdariyah ghair darfiyah. Dan yang terakhir huruf lau. Huruf ini dapat masuk pada fi'il madhi dan masuk juga pada fi'il mudhari. Dan kemudian bentuk-bentuk isim mausul. Yang pertama, bentuk isim mausul mufrad atau tunggal dan musanna atau menunjukkan arti dua. Kedua, bentuk isim mausul jamak atau banyak. Ketiga, bentuk isim mausul mutlak atau umum. Keempat, bentuk isim mausul za. Kelima, bentuk silah isim mausul. Keenam, bentuk isim mausul ayun dan silahnya. Dan ketujuh, bentuk pembuangan sadar silah atau aib majrur. Kemudian masuk kepada pengertian idhofah. Idhofah ialah salah satu dari 3 isim atau kata benda yang dijarkan. Pembagian idhofah terbagi menjadi dua macam, yakni idhofah mudhaf dan idhofah ghair mudhaf. Idhofah mahdhaf disebut juga idhofah maknawi, dan idhofah ghair mahdhaf disebut dengan idhofah lafzi. Makna idhofah. Adapun perbedaan dalam hal makna dari idhofah mahdhaf dan ghair mahdhaf adalah tahsis atau yang mengkhususkan makna pada idhofah maknawiyah. Apabila mudhaf ilaihnya terdiri dari isim nakirah, yang contohnya kata baraja'ala, ta'rif atau menjelaskan. Makna pada idhofah maknawiyah apabila mudhafah ilaihnya terdiri dari isim ma'rifah. Contohnya kataba mahamana atau tafif yang meringankan bacaan. Tujuan idhofah lafziyah adalah bukan untuk taksisnya ataupun ta'rif, melainkan berfungsi sebagai tafif atau meringankan bacaan, sehingga disebut dengan ghairu mahdhaf atau tidak wajib. Itulah tadi presentasi dari saya. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.